Kami dari kelompok 2 ingin melakukan percobaan modul 6, reaksi pembakaran. Kata organik merupakan istilah yang sudah dikenal sejak awal perkembangan ilmu kimia, yang ditandai dengan penggolongan senyawa-senyawa kimia menjadi dua golongan, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik merupakan suatu golongan yang dikaji secara khusus dalam kimia organik, yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa organik yang terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen. Senyawa organik disusun oleh atom karbon dan terdapat ikatan CH pada senyawanya. Ketika senyawa organik dipanaskan, maka atom H yang merupakan golongan gas akan mengalami penguapan dan yang tersisa dalam atom karbon. Sedangkan pada senyawa anorganik tidak mengalami perubahan apapun karena tidak disusun oleh karbon. Baiklah, hari ini kita akan memulai praktikum reaksi pembakaran yang dimulai dengan reaksi korosi, di mana bahan-bahannya terdapat sendok, daun, plastik, korek api, sedikit aluminium, gula pasir, dan lilin yang telah menyala. Kita akan memulai praktikum dengan menyalakan lilin. Setelah itu kita letakkan gula di atas sendok dan kita bakar di atas lilin tersebut. Tunggu sampai kita melihat ada perubahan dari gula yang kita bakar di atas sendok ini. Mulai terlihat perubahan bahwa gula yang berada di atas sendok mencair menjadi karamel. Dapat dibuktikan bahwa gula merupakan benda padat yang dapat mencair dan merupakan senyawa organik. Lembar daun tadi kita potong menjadi bagian kecil dan dipanaskan seperti yang kita lakukan pada percobaan gula. Kali ini kita akan melakukan percobaan pada plastik yang dibakar di atas lilin, sama seperti dua bahan sebelumnya. Dan di sini terlihat bahwa plastik menyusut dan menunjukkan bahwa plastik ini merupakan senyawa anorganik. Dan sekarang beralih pada potongan aluminium kecil yang dibakar di atas lilin. Mendapatkan hasil bahwa saat aluminium dibakar tidak menunjukkan reaksi apapun atau perubahan apapun pada aluminium, dan ini menunjukkan bahwa aluminium merupakan senyawa anorganik. She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. Yang ketiga ada sifat terbakar, dan ini adalah alat dan bahannya. Ada sendok, korek, piring, garam, gula, lilin, dan minyak. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi senyawa organik berdasarkan sifat kelarutan, mengamati beberapa perbedaan sifat dasar antara senyawa organik dan anorganik. Nah, perlakuan pertama ini adalah lilin yang dibakar. Lilin yang dibakar berubah wujud menjadi mencair. Perlakuan yang kedua, ada minyak yang dibakar. Hasil dari minyak yang dibakar, minyak tersebut menjadi panas dan banyak mengeluarkan asap. Perlakuan yang ketiga, ada gula yang dibakar. Hasil dari gula yang dibakar, gula berubah menjadi warna coklat kehitaman.
Dan perlakuan yang terakhir ada garam yang dibakar. Hasil dari garam yang dibakar, garam tersebut menjadi mengkristal dan teksturnya sangat berbeda dengan garam sebelum dibakar. Hai teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan praktikum modul 6 tentang kelarutan. Jadi ada alat dan bahannya, yaitu gelas berisi air dan ada juga gelas berisi minyak sayur. Setelah itu ada garam dapur dan juga ada gelas lagi berisi dengan air. Sekarang mari kita coba praktikumnya. Pertama-tama mari kita tuangkan minyak sayur ke dalam gelas yang berisi air. Setelah itu kita aduk-aduk terus. Kita bisa lihat setelah diaduk, minyak tidak larut dalam air. Setelah itu kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu melarutkan garam dapur ke dalam air. Kita masukkan garam dapurnya ke dalam gelas. Dan setelah itu kita aduk. Dan lihat hasilnya di sini, garam dapur larut dalam air. Jadi, kesimpulannya, air dan minyak kenapa tidak bisa bercampur? Karena sifat molekulnya yang berbeda. Molekul air adalah molekul polar, artinya salah satu ujung molekul memiliki muatan positif dan ujung lainnya memiliki muatan negatif. Sedangkan, mengapa air dan garam dapat larut? Karena garam adalah zat berlarut dan air zat pelarut. Oleh sebab itu garam dapat larut dalam air.